Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Imania, NIM 2019 0230012. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Nah, untuk video kali ini saya akan menerangkan dan mensimulasikan mengenai akses PWM. Nah, di sini saya menggunakan program Arduino Uno dan juga menggunakan simulasi Proteus dan juga nanti saya akan menggunakan hardware secara langsung. Nah, pada video kali ini saya akan membuat 3 percobaan dengan menggunakan hardware dan juga 1 percobaan menggunakan simulasi Proteus. Nah, sebelumnya PWM itu apa sih? Nah, PWM itu merupakan singkatan dari Pulse Width Modulation, di mana Pulse Width Modulation itu sendiri adalah salah satu teknik modulasi dengan mengubah lebar pulsa atau duty cycle dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang tetap. Nah, untuk mendapatkan duty cycle itu kita bisa menggunakan sebuah rumus. Namun sebelumnya di sini untuk duty cycle itu sendiri terdiri dari 2 buah kondisi, yaitu high dan low, di mana untuk high dan low itu merupakan sebuah kondisi T-on dan T-off. Nah, T-on itu sendiri adalah ketika kondisi dari sinyal itu merupakan kondisi yang berada pada bagian atas atau kondisi high. Nah, setelah itu untuk kondisi T-off itu merupakan kondisi dari sinyal PWM ketika sinyal itu kondisinya low. Nah, T total itu sendiri merupakan lama waktu dalam satu periode sinyal PWM, di mana T total tersebut merupakan penjumlahan dari T-on dan T-off. Nah, untuk amplitude itu sendiri merupakan besarnya tegangan PWM dari rentang nilai 0 volt hingga 5 volt. Setelah itu, apa sih duty cycle? Nah, duty cycle itu merupakan lamanya pulsa kondisi high atau T-on dalam satu periode. Duty cycle ini disimbolkan dengan huruf D, dan biasanya satuannya itu adalah persen. Nah, di sini dapat dilihat terdapat rumus untuk mendapatkan nilai duty cycle, yaitu D sama dengan T-on per T-on plus T-off dikali 100%, sehingga disederhanakan menjadi T-on dibagi T total dikali 100%. Nah, setelah itu kita juga dapat mengetahui tegangan yang dihasilkan atau tegangan output yang dihasilkan dengan rumus Vout sama dengan D dikali Vin. Vout sama dengan tegangan yang dihasilkan, kemudian D itu besar nilai duty cycle-nya, kemudian untuk Vin merupakan tegangan inputnya. Nah, duty cycle ini biasanya digunakan untuk penurunan tegangan. Jadi, misalkan nih kita memberikan input tegangan sebesar 12 volt. Nanti ketika kita ingin menghasilkan tegangan output berupa tegangan di bawah 12 volt, maka kita dapat memainkan nilai dari duty cycle-nya atau juga bisa menggunakan pengaturan dari nilai PWM-nya. Nah, di sini ada contoh bahwasanya misalkan tegangan input atau diberikan tegangan input sebesar 12 volt, maka ketika saya ingin mendapatkan tegangan output sebesar 1,2, berapa sih untuk pengaturan dari duty cycle-nya? Nah, di sini ternyata dari perhitungan didapatkan ketika kita mengatur nilai duty cycle-nya sebesar 10%, dan Vin-nya adalah 12 volt, maka didapatkan Vout adalah 1,2 volt DC. Seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita ingin mendapatkan tegangan output sebesar 6 volt DC. Kita dapat mengatur duty cycle-nya sebesar 50%. Nah, untuk pengaturan ini kalian dapat menyesuaikan dengan hasil perhitungan. Kita memberikan tegangan input 12 volt dan untuk tegangan outputnya
yang kita inginkan itu dapat kita hitung dengan mengatur lebar pulsa dari sinyalnya atau duty cycle-nya berapa persen, seperti itu. Nah, dapat dilihat bahwasanya di sini ketika saya berikan nilai duty cycle sebesar 10%, maka kondisi dari high-nya dia adalah 10%. Yang atas ini dia adalah 10% atau bukitnya. Setelah itu, untuk yang 90%-nya, dia berada pada kondisi low, yang di bawah. Nah, setelah itu ketika kita memberikan nilai duty cycle-nya adalah setengahnya dari maksimal duty cycle, yaitu untuk maksimalnya kan 100%. Jadi dari setengahnya adalah 50%. Sehingga didapatkan nilai kondisi sinyal dari high-nya adalah 50%, on-nya dia 50%, kemudian off-nya dia adalah 50%. Nah, setelah itu ketika kita memberikan nilai duty cycle-nya sebesar 90%, maka yang dihasilkan adalah nilai dari high-nya dia bernilai 90%, kemudian low-nya adalah 10%. Jadi, semakin tinggi presentase yang kita berikan pada duty cycle, yang akan didapatkan adalah kerapatan dari sinyal low-nya dia akan semakin rapat. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil nilai duty cycle yang kita berikan, maka yang dihasilkan adalah semakin rapat juga nilai, maksud saya sinyal high yang diberikan, atau sinyal high yang dihasilkan. Seperti itu. Nah, setelah itu, di sini saya akan menggunakan sebuah pin Arduino, di mana untuk menghasilkan sinyal-sinyal PWM itu, saya menggunakan pin Arduino. Nah, di dalam Arduino ini, sudah terdapat pin-pin yang dapat menghasilkan sinyal PWM, di mana di sini sudah tertuliskan bahwasanya ada pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Nah, di sini sudah berada atau sudah terdapat pin-pin untuk menghasilkan sinyal PWM. Nah, biasanya kita menggunakan jalur pin 9 dan 10 untuk menghasilkan PWM-nya. Nah, pada Arduino juga, ini terdapat tanda bahwasanya atau terdapat simbol yang digunakan untuk menandakan bahwa itu merupakan pin yang digunakan untuk jalur Arduino, yaitu adalah ini, tanda ini. Seperti sinus pada board Arduino-nya. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian untuk simulasi dan juga hardware dalam mengakses sinyal PWM. Maksimal dari sinyal PWM itu adalah 255 atau 255. Nah, program yang digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM itu adalah ini, analog write pin Arduino, nilai PWM, di mana analog write ini digunakan untuk perintah program yang menghasilkan sinyal PWM. Kemudian pin Arduino, nah pin ini digunakan untuk yang menghasilkan sinyal PWM pada pin-pin Arduino. Setelah itu untuk nilai PWM, nah nilai PWM itu sendiri merupakan penentuan nilai PWM yang dihasilkan rentang dari nilai 0 hingga 255. Nah, maksimal dari nilai PWM itu adalah 255. Seperti itu. Nah, di sini saya akan simulasi untuk yang pertama, yaitu bagaimana sih untuk melihat sinyal PWM menggunakan osiloskop pada Proteus. Kemudian untuk yang kedua adalah mengatur kecerahan nyala LED menggunakan sinyal PWM. Kemudian untuk yang ketiga, ini mengatur kecerahan nyala LED menggunakan sinyal PWM secara otomatis. Setelah itu untuk yang terakhir adalah mengatur kecerahan LED menggunakan sinyal PWM berdasarkan aksi penekanan tombol
yang disediakan dua tombol, yaitu digunakan untuk up dan down. Kemudian yang berguna untuk menambah nilai PWM dan mengurangi nilai PWM dari tombol itu. Setelah itu langsung saja kita masuk untuk program yang pertama. Nah, untuk program yang pertama ini adalah latihan untuk mengakses sinyal PWM menggunakan osiloskop. Jadi kita akan melihat nilai, mohon maaf maksud saya kita akan melihat sinyal dari nilai PWM. Ketika kita berikan nilai PWM rendah, maka sinyal yang dihasilkan seperti apa, dan ketika kita memberikan nilai PWM-nya maksimal, sinyal yang dihasilkan pada osiloskop itu juga seperti apa. Nah, langsung saja di sini saya sebelumnya sudah mengetikkan programnya, yaitu untuk programnya, di sini saya tetap menggunakan tipe data define, jadi hashtag define pin PWM 9. Jadi pin PWM-nya nanti akan saya gunakan pada pin 9 pada Arduino. Setelah itu void setup. Di sini void setup-nya adalah pin mode, pin PWM, output. Nah, pin PWM-nya ini saya setting sebagai output. Setelah itu void loop. Void loop ini merupakan yang digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM dengan nilai. Nah, untuk nilainya ini bisa kita rubah-rubah dengan melihat sinyalnya. Jadi misalkan di sini saya untuk yang pertama, saya gunakan nilai PWM 25. Nah, perintahnya adalah analog write pin PWM, 25. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan, untuk menghasilkan sinyal PWM kita menggunakan program ini. Nah, jadi langsung saja kita masukkan program ini ke dalam Arduino yang ada pada Proteus. Kita compile dulu dengan cara kita masuk ke menu Sketch, kemudian export compile binary. Nah, setelah done compiling, kita masuk ke sini. Nah, sebelumnya saya juga sudah menyiapkan sebuah rangkaian di mana tadi kan untuk melihat sinyal PWM ya. Jadi, di sini sudah diinisialisasikan bahwasanya untuk pin PWM berada pada pin 9. Jadi pada osiloskop di Proteus ini saya sambungkan ke pin PWM, yaitu pin 9. Nah, untuk pin PWM sendiri, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya pada board Arduino itu sudah ada tandanya ya. Jadi tandanya tuh ini, ada seperti kayak sinus gitu. Jadi pin PWM itu ada di pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11 pada board Arduino. Nah, kemudian kita harus upload program yang sudah saya compile tadi. Dengan cara kita masuk ke program file, kemudian kita masukkan programnya. Nah, setelah itu kita run. Kita tadi memberikan nilai PWM sebesar 25. Apakah yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah nilai high dari sinyal PWM yang dihasilkan adalah sebesar 10%. Nah, setelah itu untuk nilai low-nya, dia ini dihasilkan sebesar 90%. Duty cycle-nya ya. Jadi ketika kita berikan nilai PWM sebesar 25, maka yang dihasilkan pada sinyal adalah kondisi high sebesar 10% dan kondisi low sebesar 90%. Nah, untuk mendapatkan nilai duty cycle, kalian bisa mencarinya menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk nilai kecil ini, untuk nilai duty cycle ini, kalian bisa lihat sendiri bahwasanya tadi saya sudah jelaskan, ketika diberikan persentase duty cycle-nya kecil, maka yang dihasilkan adalah kerapatan dari kondisi high, dia juga semakin rapat. Dapat dilihat kondisi high-nya. Nah, setelah itu, apa yang terjadi ketika saya berikan sinyal PWM sebesar 64
sinyal PWM. Kemudian kita compile. Langsung saja kita run. Nah, ketika kita berikan nilai PWM sebesar 64, maka yang dihasilkan adalah 25% atau duty cycle-nya sebesar 25%. Nah, duty cycle yang 25% itu berada di mana? Yaitu berada pada kondisi high. Ini, berada pada kondisi high. Yang pada kondisi high ini adalah 25%, kemudian yang berada pada kondisi low ini adalah 75%. Seperti itu. Selanjutnya, kita coba lagi ketika kita berikan nilainya separuh dari 255. Jadi, kalau setengahnya dari 255, kan tadi 255 merupakan batas maksimal dari nilai PWM ya. Jadi, separuhnya adalah 128. Ya, 128. Kemudian kita compile. Kita lihat. Nah, yang dihasilkan adalah duty cycle-nya 50%, di mana kondisi high dan low-nya sama-sama dia 50%. High-nya 50%, kemudian low-nya adalah 50%. Setelah itu, ketika kita berikan kondisinya adalah 90%. Nah, sekarang coba kita berikan nilai PWM sebesar 229 atau dengan duty cycle sebesar 90%. Seperti apa nilainya? Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya dengan duty cycle 90%, maka untuk sinyal kondisi high-nya dia 90% dan kondisi low-nya adalah 10%. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya ketika kita berikan presentase nilai duty cycle semakin besar, maka yang terjadi adalah kerapatan dari nilai low-nya dia akan semakin rapat. Berarti di sini sudah terbukti. Seperti itu. Nah, ketika kita berikan maksimal, misalkan kita berikan maksimal dari nilai PWM-nya 255. Maka yang terjadi adalah nilainya lurus atau sinyalnya lurus. Berarti ini untuk kondisi high-nya dia adalah berada pada 100%. Duty cycle-nya 100%. Jadi high-nya dia terbaca. Yang low-nya tidak. Seperti itu. Nah, untuk akses PWM dengan melihat sinyalnya sudah seperti ini ya. Jadi untuk programnya juga dia tidak terlalu rumit sehingga gampang untuk difahami. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita next untuk percobaan yang kedua, yaitu kita akan mengatur sebuah kecerahan dari LED menggunakan sinyal PWM. Kita menggunakan nilai dari ini, mengatur nilai dari PWM. Seperti itu. Nah, sebelumnya di sini untuk yang mengatur kecerahan LED, itu saya sudah menuliskan programnya, yaitu untuk programnya juga sama seperti tadi, untuk melihat sinyal, namun di sini yang membedakan adalah kita menggunakan LED. Nah, kita menggunakan LED untuk melihat berapa kecerahan yang dihasilkan ketika kita mengatur nilai dari PWM-nya. Nah, untuk rangkaiannya sendiri seperti ini, untuk menghasilkan nilai PWM saya menggunakan pin 9 dari Arduino, kemudian di sini saya menggunakan resistor 220, kemudian saya juga menggunakan LED-nya ini sebagai beban. Dan juga kita melihat sebuah tegangan yang akan dihasilkan nanti. Seperti itu. Nah, tegangan dari Arduino itu kan maksimal adalah 5 volt ya. Nah, nanti kita lihat berapa hasil tegangan output yang dihasilkan dari nilai PWM-nya. Seperti itu. Nah,
Sekarang untuk video kali ini saya akan menggunakan hardware, di mana di sini saya sudah menyiapkan hardware-nya. Nah, pada Proteus ini kan yang dibutuhkan adalah satu buah Arduino, kemudian resistor 220, kemudian LED. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah Arduino Uno, kemudian saya juga sudah menyiapkan satu buah LED dengan warna kuning, dan juga saya sudah menyiapkan satu buah resistor yang senilai 220. Setelah itu saya juga sudah menyiapkan kabel jumper dan juga kabel transfer. Dan di sini untuk merakitnya saya menggunakan whiteboard. Nah, langsung saja, mungkin bisa langsung kita rangkai. Nah, sekarang kita bisa rangkai untuk yang percobaan mengatur kecerahan nyala LED. Nah, untuk yang pertama adalah kita tancapkan sebuah LED dengan warna kuning ini di whiteboard. Sebelumnya, pada LED ini dia mempunyai kutub positif dan kutub negatif, di mana untuk yang panjang ini merupakan positif dan yang pendek ini merupakan yang negatif. Setelah itu kita pasangkan resistor dengan nilai sebesar 220, di mana untuk kaki yang positif dia diberikan satu kaki resistor. Seperti ini. Selanjutnya, untuk kaki negatif dari LED yang ini kita berikan ground pada Arduino Uno. Kita berikan nilai ground pada Arduino Uno. Setelah itu, untuk kaki dari LED ini kita berikan pada sinyal PWM, yaitu pada pin ke-9 dari Arduino. Pin ke-9 dari Arduino. Ini. Nah, untuk rangkaiannya cukup sederhana, seperti ini. Setelah itu kita tancapkan kabel transfer dan kita upload programnya ke dalam Arduino ini. Nah, untuk programnya sudah saya jelaskan tadi, langsung kita upload ke dalam Arduino. Nah, untuk program tadi kan saya setting dengan nilai PWM maksimal ya, yaitu sebesar 255. Sehingga kita langsung saja upload apa yang terjadi. Nah, untuk LED-nya dia akan menyala secara maksimal. Karena pin PWM-nya atau nilai PWM-nya saya setting atau saya gunakan sebesar 255. Nah, untuk mengetahui cara maksud saya untuk mengetahui berapa tegangan output yang dihasilkan ketika nilai PWM maksimal, saya di sini sudah menyiapkan sebuah avometer digital. Nah, langsung saja kita ukur untuk hasil output, tegangan output yang dihasilkan pada nilai PWM maksimal yaitu 255. Jangan lupa untuk memegang probe dari AVO ini tidak boleh menyilang ya. Dan juga kita harus mengatur settingan dari AVO-nya. Nah, di sini saya akan mengukur tegangan DC. Jadi, pada avometer pastikan bahwasannya dia juga akan mengukur untuk tegangan DC, yaitu ini.
Seperti itu. Nah, selanjutnya langsung saja kita ukur. Untuk yang prop warna hitam, ini saya akan berikan pada kaki negatif dari LED atau yang menuju ke ground. Dan untuk yang prop warna merah ini saya akan berikan kepada kaki positif. Sebentar. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya ketika diberikan nilai PWM maksimal yaitu 255, maka yang dihasilkan pada tegangan yang dihasilkan adalah sebesar 2,037 volt. Seperti itu. Jadi maksimal tegangan output yang dihasilkan adalah 2 volt. Nah, selanjutnya ketika kita berikan nilai PWM setengah yaitu 128, apa yang terjadi pada LED-nya? Maka langsung saja kita lihat hasilnya. Kita upload dulu. Nah, yang dihasilkan adalah LED-nya akan semakin redup ya, tidak secerah yang tadi. Sehingga langsung saja kita lihat pengukurannya. Untuk cara mengukurnya sama seperti yang tadi. Ini saya berikan nilai PWM sebesar 128. Nah, di sini terlihat bahwasanya hasil output yang diberikan, hasil output yang dihasilkan adalah sebesar 1,033 volt. Jadi, ketika diberikan nilai PWM maksimal atau 255 tadi kan menghasilkan output tegangannya sebesar 2 volt. Nah, ketika diberikan setengahnya dari 255 yaitu 128, dia menghasilkan tegangan output sebesar 1,033 volt. Gitu. Selanjutnya mungkin bisa saya berikan nilai PWM-nya di bawah nilai 100. Misal saya berikan 90, 50 aja, 50. Saya berikan nilai PWM sebesar 50. Setelah itu kita upload. Nah, setelah itu kita ukur. LED di sini sudah terlihat sangat redup ya, beda dengan yang tadi. Langsung saja kita ukur berapa nilai tegangan output yang dihasilkan. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya nilai tegangan output yang dihasilkan adalah 0,407 volt. Seperti itu. Nah, jadi untuk hardware-nya, simulasi secara hardware-nya seperti ini ya. Nah, jadi cukup seperti itu untuk akses sinyal PWM dengan mengatur kecerahan LED. Yang seperti sudah saya tunjukkan tadi, bahwasanya ketika nilai PWM yang diberikan maksimal, maka tegangan output yang dihasilkan adalah 2 volt. Nah, ketika kita berikan nilai PWM-nya setengah, yaitu 128, maka tegangan output yang dihasilkan adalah sebesar 1 volt. Dan ketika kita berikan nilai PWM di bawahnya 100, maka nilai hasil dari output tegangan outputnya dia juga akan menyesuaikan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya untuk nilai PWM dia juga akan berpengaruh pada hasil output yang dihasilkan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke percobaan yang ketiga. Di sini saya tetap akan menggunakan sebuah Arduino. Nah, namun bedanya di sini saya menggunakan LED. Oh ya, sebelumnya mohon maaf. Untuk perubahan nilai PWM itu dilakukan di sini ya. Dilakukan pada analog write pin PWM, 50. Nah, 50 ini adalah nilai dari PWM. Kalian bisa mengaturnya di sini.
Bisa diatur dengan nilai maksimal yaitu 255, bisa diatur dengan setengah dari 255 juga bisa. Jadi kalian untuk mengatur nilai PWM dia adanya di sini untuk programnya. Nah, selanjutnya di sini untuk percobaan yang ketiga, ini adalah merupakan latihan akses sinyal PWM dengan mengatur kecerahan LED dengan cara otomatis. Jadi untuk perubahan dari nilai PWM yang diberikan itu secara otomatis. Nah, untuk yang percobaan sebelumnya kan digunakan pengaturan secara manual ya dengan mengatur ini. Jadi kurang efisien jika seperti itu. Maka untuk percobaan selanjutnya kita atur secara otomatis. Nah, untuk rangkaiannya dia tetap menggunakan seperti rangkaian yang tadi. Untuk pembedanya adalah pada program. Untuk rangkaiannya dia tetap menggunakan ini. Untuk menghasilkan pin PWM, untuk menghasilkan sinyal PWM juga tetap menggunakan pin yang ke-9 gitu. Nah, untuk programnya sendiri di sini sudah saya tuliskan ada hashtag define pin PWM 9. Nah, kita berikan pin yang ke-9. Kemudian integer nilai PWM sama dengan 0. Jadi, tipe data integer nilai PWM sama dengan 0. Kita mulainya dari 0 ya. Setelah itu, void setup, pin mode, pin PWM sebagai output, kemudian void loop. Nah, void loop ini digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM secara otomatis dengan cara menambah nilai PWM 1. Nah, programnya kita menggunakan for. For nilai PWM sama dengan 0, nilai PWM kurang dari sama dengan 255, maka nilai PWM akan bertambah. Atau nilai PWM plus. Jadi, untuk nilai awalnya adalah 0, setelah itu dia membaca ketika nilai PWM kurang dari sama dengan 255, maka nilai PWM-nya akan bertambah. Setelah itu analog write, jangan lupa untuk menghasilkan sinyal PWM kita menggunakan program ini ya. Analog write pin PWM, nilai PWM dengan diberikan delay sebesar 100 mikrosecond. Setelah itu, masih saya milisecond. Setelah itu, ketika nilai PWM-nya sudah lebih dari sama dengan 0, maka nilai PWM-nya dia akan berkurang. Jadi untuk cara kerjanya nanti, untuk yang pertama adalah LED-nya ini dia padam. Setelah itu, dari padam, dia akan bertambah cerah dari fungsi ini. Kurang dari sama dengan 255. Maka akan bertambah. Jadi dari padam, kemudian dia cerah, sampai hingga dia mencapai titik maksimal dari nilai PWM yaitu 255. Setelah dari 255, dia akan redup dan mati. Seperti itu. Langsung saja kita coba untuk program yang ini pada hardware yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk program yang mengatur kecerahan LED secara otomatis, nah di sini tetap menggunakan rangkaian yang sama, tetap menggunakan LED dan juga resistor 220 dan juga Arduino. Nah, bedanya ini nanti akan LED-nya dimulai dari redup atau dia mati, setelah itu dia akan semakin cerah dengan bertambahnya nilai PWM yang dihasilkan, seperti itu. Nah, ini masih menyimpan program yang tadi ya, jadi kita upload dulu program yang mengatur kecerahan LED secara otomatis. Kita upload dulu, dan sebelumnya untuk kabel transfernya ini sudah saya sambungkan ke dalam laptop saya, seperti itu. Kita upload. Nah, nilai PWM-nya adalah 0. Untuk melihat perubahan dari nilai PWM, kita bisa mengeceknya melalui tegangan yang dihasilkan atau tegangan output yang dihasilkan. Sama untuk mengukurnya sama ya.
Nah, ini cerah banget, berarti dia berada di 2. Kemudian akan turun, akan redup. Bisa dilihat pada hasil avometer. Dia semakin redup. Dan ketika dia akan cerah, dia akan nilai dari outputnya akan semakin besar. Output dari tegangannya. Bisa dilihat di dalam avometer bahwasanya ketika dia semakin cerah, maka nilai tegangan outputnya dia akan semakin tinggi. Batas maksimalnya untuk 255 tadi kan 2 volt ya. Ini masih belum, ini sudah nyampe 2 volt dan terlihat turun. Seperti itu. Kita lihat lagi berapa nilai maksimal tegangan output yang dihasilkan ketika PWM-nya maksimal atau LED-nya cerah, sangat cerah. Nah, ini udah mulai ya. Nah, ini udah 255 tadi, yang 2 volt tadi. Jadi, seperti itu untuk percobaan yang mengatur kecerahan nyala LED secara otomatis. Dapat dilihat menggunakan hasil dari avometer ketika LED itu dia mendapatkan nilai PWM maksimal yang dihasilkan pada tegangan outputnya ini berupa tegangan 2 volt. Kalian bisa lihat pada avometer seperti itu jika kalian tidak menggunakan LCD penampil. Nah, jadi untuk akses sinyal PWM dengan mengatur kecerahan LED secara otomatis ini sudah saya tunjukkan pada hardware-nya dan cara kerjanya juga sudah sangat jelas. Jadi sekian dari simulasi atau dari praktikum ini untuk mengatur akses sinyal PWM, mengatur kecerahan LED secara otomatis. Nah, untuk selanjutnya, untuk percobaan yang terakhir, yaitu kita akan menggunakan button atau tombol button. Nah, untuk percobaan yang kali ini, kita akan mengatur nilai PWM-nya dengan akses tombol, di mana di sini saya sudah menyiapkan dua buah button. Nah, button ini nanti fungsinya adalah untuk yang button pertama itu digunakan untuk up dan button yang kedua digunakan untuk down, di mana untuk yang up ini digunakan untuk menambah nilai PWM dan untuk yang down dia digunakan untuk mengurangi nilai PWM. Yaitu. Jadi di sini sudah saya berikan programnya, di mana di sini tetap ya menggunakan define pin PWM, di mana di sini saya mengubah pin PWM-nya itu menjadi di pin 10, bukan di pin 9. Sebenarnya sama saja, namun di sini kita coba menggunakan pin PWM 10. Di sini kemudian kita definisikan tombol up-nya di A0, kemudian tombol down-nya di A1, dan juga jangan lupa untuk menuliskan tipe data integer nilai PWM 0. Jadi kita mulai dari 0 dulu ya, dari mati dulu untuk flag-nya. Setelah itu untuk fade setup di mana program ini akan dibaca secara berulang-ulang, maksud saya dibaca secara satu kali, yaitu ada pin mode, di mana pin PWM sebagai output, kemudian tombol up dan tombol down-nya sebagai input pull up. Setelah itu untuk void loop, nah void loop ini yang pertama digunakan untuk mengeluarkan penekanan tombol dengan cara integer check tombol, kemudian untuk mengecek tombol up, yaitu cek tombol sama dengan digital read tombol up.
ketika atau jika cek tombol sama dengan low, maka kan tombolnya yang ditekan adalah active low. Maka nilai PWM sama dengan nilai PWM ditambah 5. Atau nilai PWM, mohon maaf ini maksudnya ditambah ya. Salah, nulis ditambah 5. Jika nilai PWM lebih dari 255, maka nilai PWM adalah 255. Ini salah dibalik ya. 255. Nilai yang dibatasi adalah 255. Seperti itu. Jadi, ketika nilai PWM-nya lebih dari 255, maka nilai PWM ini dibatasi 255. Jadi maksimalnya adalah 255. Seperti itu. Setelah itu untuk cek tombol down, di mana cek tombol sama dengan digital read tombol down. Jika cek tombol sama dengan low atau tombol ini ditekan aktif low, untuk yang down ya, maka nilai PWM sama dengan nilai PWM dikurangi 5. Jika nilai PWM kurang dari 0, maka nilai PWM sama dengan 0. Dan dibatasi dengan minimal 0. Setelah itu kita mengeluarkan sinyal PWM. Jangan lupa ya untuk mengeluarkan sinyal PWM menggunakan program ini, yaitu analog write pin PWM, nilai PWM, delay 50. Jadi, nanti ketika tombol untuk kondisi awal dari LED-nya adalah 0 ya, jadi mati. 0 itu merupakan pemberian nilai dari PWM-nya. Jadi diberikan nilai 0, maka LED-nya mati. Setelah itu kita tekan tombol up 1 kali, maka yang dihasilkan adalah nilai PWM bertambah 5. Dan LED-nya akan lama-kelamaan dia semakin dengan bertambahnya penekanan tombol, dia akan semakin mencapai titik maksimal dari nilai PWM, yaitu 255. Nah, langsung saja kita masukkan ke hardware. Nah, oh ya, sebelumnya untuk rangkaiannya seperti ini ya. Nah, untuk rangkaiannya dia seperti ini. Di sini untuk menghasilkan pin PWM-nya, untuk menghasilkan sinyal PWM-nya saya menggunakan pin 10. Dan ini sama, untuk rangkaian ini sama seperti yang sebelumnya. Namun di sini saya tambahkan untuk penekanan tombol, yaitu untuk penekanan tombol up, dia berada pada pin A0. Setelah itu untuk penekanan tombol down, dia berada di pin A1. Nah, langsung saja kita masuk ke hardware-nya. Dengan menggunakan program sama ya seperti ini. Jadi untuk penambahan dan pengurangan nilai PWM tidak lagi menggunakan otomatis dan juga tidak lagi menggunakan manual, namun di sini akan digunakan bantuan dari tombol up dan down, seperti itu. Nah, untuk video selanjutnya ini merupakan rangkaian dari akses sinyal PWM dengan menggunakan akses tombol untuk penambahan dan pengurangan nilai PWM-nya. Nah, sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan 2 buah push button. Setelah itu kita juga sudah menyiapkan 1 buah resistor 220 dan juga LED yellow. Setelah itu tetap menggunakan 1 buah Arduino dan juga kabel transfernya, dan juga menggunakan kabel jumper mil to mil. Jadi untuk rangkaiannya seperti yang sudah saya jelaskan pada penjelasan saya sebelumnya, yaitu sama ya untuk video yang sebelumnya juga, untuk simulasi yang sebelumnya. Langsung saja kita rangkai. Untuk kaki yang positif dia mendapatkan 1 kaki dari resistor, 1 kaki positif LED-nya dia mendapatkan 1 kaki dari resistor. Nah, untuk buttonnya ini kita pasangkan. Untuk yang ini dia tidak menyambung ya, yang nyambung adalah di bagian yang panjang ini. Jadi kita pasangkannya seperti ini. Kita pasangkan seperti ini. Nah,
Setelah itu untuk selanjutnya kita pasangkan button yang satunya tadi. Jadi masangannya harus sama ya, seperti ini. Kita pasangkan. Setelah itu sama seperti yang tadi, untuk kaki resistor yang ini dia mendapatkan kaki PWM, yaitu tadi kan 10 ya untuk settingannya di program, kita berikan di kaki 10 nya Arduino. Setelah itu untuk yang ground, untuk kaki negatif dari LED kita berikan ground. Nanti langsung saja untuk groundnya kita jumper jadi satu, karena untuk button juga membutuhkan ground. Jadi di sini saya berikan ground, sini ground, dan kita sambungkan ke ground ini. Masukkan ke pin groundnya Arduino. Setelah itu untuk kaki yang button tombol 1 dan tombol 2 yang disambungkan adalah pada kaki yang ini, pada kaki ini. Jadi kita masukkan kaki ini dan kita hubungkan ke pin A0. A0 itu untuk up ya, atau tombol 1 yang di program tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk yang tombol 2 atau yang ini, yang sebelah sini, itu masuk ke pin Arduino yang A1 sebagai tombol down. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk kaki yang satu dari buttonnya ini dan ini kita jumper dan kita masukkan ke ground. Kita jumper dan kita masukkan ke ground. Nah, ini sudah di jumper ya, antara kaki 1 button dan kaki 2 buttonnya. Setelah itu kita masukkan ke ground. Kita masukkan ke ground. Nah, groundnya tadi kita taruh sini. Nah, sudah. Jadi rangkaiannya seperti ini, bisa dilihat. Setelah itu langsung saja kita tancapkan kabel transfernya Arduino dan kita tancapkan ke laptop. Nah, setelah itu kita upload program yang tadi, program yang sudah saya buat tadi, kita upload ke Arduino. Diupload di sini. Nah, bisa dilihat bahwasanya di sini kondisi dari LED, untuk kondisi LED-nya adalah padam ya, atau nilai PWM-nya 0. Nah, ketika 0, berapakah tegangan yang dihasilkan? Bisa dilihat dari AVO. Sebentar. Mohon maaf ya, jadi AVO-nya tidak terlihat. Nah, kita lihat ketika si LED-nya ini dia padam, berapakah tegangan yang dihasilkan. Untuk mengeceknya sama ya seperti yang tadi, kaki probe dari AVO-nya. Nah, di sini dilihat bahwasanya yang dihasilkan adalah 0 mV, bahwasanya tidak ada tegangan yang mengalir. Nah, ketika saya tekan satu kali tombol up pada ini tombolnya, maka yang terjadi adalah LED akan nyala secara redup. Berapakah tegangan yang dihasilkan? Nah, dapat dilihat bahwasanya tegangan yang dihasilkan adalah 328,0 mV. Setiap satu kali penekanan tombol, maka dia nilai PWM-nya akan bertambah 5.
Dari 0, 5, setelah itu saya tekan lagi 1 kali. Berapakah nilai tegangannya? Nah, yang dihasilkan nilai tegangannya adalah 0,608 volt. Selanjutnya kita tekan lagi. Nanti kita sampai ke 255 ya. Nilai PWM-nya maksimal. Nah, di sini dapat dilihat ketika penekanan tombol, dia untuk tegangannya dia bertambah. Setelah itu kita tekan lagi. Nah, ini udah setengahnya ya, berarti LED-nya ini sudah mendapatkan nilai PWM setengah. Dengan dilihat dari tegangan output yang dihasilkan, yaitu 1,210 volt. Kita tekan lagi 1 kali. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya tegangan yang dihasilkan adalah 2,9. Sebentar. Oh, maksud saya ini yang dihasilkan adalah 1,449. Lanjut kita tekan. ,6 masih belum mencapai titik maksimal PWM. Ini sudah saya tekan. Nah, 1,8 masih belum ya, sampai dia menghasilkan maksimal. Nah, ini sudah menghasilkan maksimal. Nilai maksimal dari PWM yaitu 255 dengan tegangan output sebesar 2 volt, dan nyala dari LED-nya akan semakin terang. Ini sudah maksimal. Ketika saya tekan lagi, apakah dia tetap bertambah untuk nilai output tegangannya? Nah, di sini tidak bertambah ya, karena tadi sudah tuliskan pada program bahwasanya untuk batas maksimalnya adalah 255 untuk nilai PWM, atau sekitar 2 volt untuk tegangan outputnya. Nah, setelah itu tadi kan untuk tombol up-nya dia sudah berfungsi dengan baik ya, dari 0 hingga ke 255. Dari penekanan tombol nilai PWM-nya akan semakin bertambah 5 ya. Nah, setelah itu kita ini dari tegangan outputnya adalah 2 ya, atau maksimalnya 255. Nah, sekarang kita tekan tombol down 1 kali. Berapakah output yang dihasilkan? Nah, dapat dilihat bahwasanya tegangan outputnya dia berkurang, yaitu 1,723. Selanjutnya kita tekan tombol down lagi 1 kali. Pasti untuk tegangan outputnya dia akan berkurang juga. Nah, dapat dilihat bahwasanya tegangan outputnya dia juga berkurang. Kita tekan lagi, kita lihat tegangan outputnya dia berkurang. Jadi seperti itu untuk melihat dari akses LED atau akses untuk mengatur kecerahan dari LED menggunakan tombol button ini. Bisa diatur menggunakan tombol up dan down untuk menambah dan mengurangi nilai PWM. Seperti itu. Nah, saya rasa cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.